Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Yusuf. Dan di video kali ini, seperti biasanya, gue mau bercerita lagi, berbagi pengalaman lagi, dan bertukar pendapat sama kalian yang sedang menonton video gue kali ini. Dan di video kali ini, gue akan membahas tentang memilih. Selengkapnya di cerita orang biasa. Oke, jadi di video kali ini gue akan bercerita tentang pengalaman hidup gue yang gue alamin. Dan berhubung temanya tentang memilih, jadi gue akan bercerita tentang pengalaman gue dalam hal memilih. Ya, gue adalah seorang anak yang tumbuh dewasa tanpa kemampuan memilih yang baik. Ketika orang lain bisa percaya dan berani dalam mengambil sebuah pilihan, gue adalah seorang anak yang tidak bisa melakukan hal tersebut. Gue merasa pilihan yang gue pilih itu selalu salah. Gue merasa pilihan yang gue pilih itu keliru. Dan gue gak pernah percaya atas pilihan gue sendiri. Siklus ini terjadi ketika gue masih kecil sampai gue tumbuh menjadi dewasa. Ketika gue masih berada di bangku sekolah, sampai pada akhirnya gue lulus dan gue berkuliah di semester awal perkuliahan, gue merasa pilihan gue atas hal apapun itu sebuah kekeliruan. Dalam kata lain, gue gak pernah percaya diri sama pilihan yang gue pilih, dan gue selalu merasa pilihan gue itu salah. Gue selalu berpikir, apa yang salah dari diri gue, kenapa gue tidak bisa melakukan sebuah pilihan, gue merasa ragu, dan gue merasa pilihan yang gue pilih adalah sebuah kesalahan. Semakin lama gue berpikir, akhirnya gue menemukan satu jawaban. Ternyata jawaban yang gue temukan ini cukup simpel. Itu semua terjadi karena sedari kecil gue nggak pernah diberi kesempatan memilih oleh orang tua gue. Yang mulai dari cita-cita, memilih sekolah, dan lain sebagainya, gue tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan sebuah pilihan. Ya, jadi supaya kalian paham kenapa hal itu bisa terjadi, gue akan bercerita mulai dari gue duduk di bangku sekolah sampai pada akhirnya gue lulus dan gue melanjutkan berkuliah. Gue akan ceritakan semuanya. Jadi gue akan bercerita mulai dari gue duduk di bangku sekolah dasar. Jadi ketika gue SD, gue mempunyai satu cita-cita yang menurut gue ini adalah cita-cita yang terbaik. Dan mungkin semua anak laki-laki juga merasakan bahwa ini adalah cita-cita yang kita impikan, yang kita mau. Cita-cita gue pada saat SD adalah menjadi pemain bola. Ya, sebagai anak kecil pada umumnya, ketika gue ditanya oleh orang-orang tentang cita-cita apa yang gue mau, gue selalu menjawab cita-cita gue adalah menjadi pemain bola. Cita-cita gue menjadi pemain bola, cita-cita pengen jadi pemain bola intinya gitu. Dan kedua orang tua gue yang mendengar bahwa cita-cita gue adalah menjadi seorang pemain bola, merasa bahwa cita-cita gue ini tidak memiliki masa depan. Ya memang waktu itu pemain bola pada zaman gue sekolah dasar itu ya kayaknya tidak tidak seperti sekarang yang mempunyai masa depan. Jadi kedua orang tua gue ini melarang cita-cita gue menjadi seorang pemain bola. Dan gue selalu didoktrin oleh kedua orang tua gue ini buat menjadi seorang PNS. Ya, yang bahkan gue nggak tahu PNS itu apa, tapi orang tua gue menyuruh gue untuk menjadi seorang PNS. Ketika gue bertanya PNS itu apa ke orang tua gue, mereka menjelaskan sebisa yang mereka tahu. Intinya mereka menjelaskan bahwa PNS adalah pekerjaan yang enak, cuma duduk di bawah AC, bermain komputer, dan juga mendapatkan duit yang banyak. Ya intinya PNS menurut definisi mereka adalah orang kantoran yang hidupnya terjamin di masa depan. Ya intinya gitu. Lucunya adalah ketika gue masih SD, biasanya kan guru-guru itu bertanya soal cita-cita kita. Nanti besar mau jadi apa, keinginan kita di masa depan mau jadi apa, intinya gitu. Dan ketika teman-teman gue ditanya cita-citanya mau jadi apa,
Banyak yang menjawab mau jadi TNI, polisi, guru, lalu juga pilot, pengusaha, dan lain sebagainya. Dan gua ketika ditanya hal itu hanya bisa menjawab menjadi PNS. Ya, karena definisi PNS menurut gua pada saat itu adalah menjadi orang kantoran. Ya intinya menjadi orang kantoran atau menjadi PNS lah intinya gitu. Walaupun pada akhirnya gue tahu guru juga bisa jadi PNS, nggak hanya orang kantoran. Terus juga polisi dan tentara juga setara dengan PNS, ya aparatur sipil negara. Ya, tapi pada saat itu, pada saat gue kecil, gue tidak tahu PNS itu apa. Yang gue tahu PNS adalah eh, orang kantoran. Ya itu adalah pengalaman gue ketika gue SD dan lanjut pengalaman gue ketika gue SMP. Jadi sebelum masuk SMP, biasanya setelah lulus SD ini kita dikasih kesempatan untuk memilih SMP apa yang kita mau, yang tentunya sesuai NEM. Ya kalau kalian nggak tahu NEM itu apa, NEM itu intinya hasil ujian kita. Ya kalau kita mau masuk sekolah, SMP atau SMA, kita harus memilih sekolah tersebut dengan hasil ujian yang kita dapat gitu. Pada saat itu gue memilih sekolah SMP di dekat rumah gua, yang dimana tentunya banyak teman-teman rumah gua yang memilih sekolah tersebut. Ya kita sebut aja sekolah A lah. Dan gua mau bersekolah di sekolah A karena banyak teman-teman rumah gua. Dan gua bercerita sama orang tua gua bahwa gua pengen sekolah di sekolah A di SMP A. Tapi respon orang tua gua ini ya orang tua gue memilih gue untuk masuk ke sekolah B, yang dimana sekolah B ini adalah salah satu sekolah favorit yang ada di dekat rumah gue, SMP favorit yang ada di dekat rumah gue, negeri. Pada akhirnya gue masuk di sekolah SMP yang orang tua gue mau, dan singkatnya di sekolah tersebut gue bisa mengikuti semua pelajaran dengan baik, semua kegiatannya dengan baik, dan tidak pernah membuat masalah, dan sampailah di kelas 3 SMP. Yang dimana setelah kelas 3 SMP ini kita akan lulus dan melanjutkan ke SMA mana yang kita mau. Ketika di kelas 3 SMP ini, gue masih belum tahu mau melanjutkan ke SMA atau SMK mana. Dan ya gue bingung gue mau lanjut kemana. Di saat teman-teman gue yang lain udah bisa menentukan mau masuk SMA mana, mau melanjutkan di sekolah mana, SMA atau SMK, gue tidak tahu mau melanjutkan di sekolah mana. Sampai gue coba konsultasi sama guru bimbingan konseling atau guru BP yang ada di sekolah gue. Dan intinya dia nanya, emangnya gue nanti mau jadi apa setelah lulus sekolah? Cita-cita gue mau jadi apa intinya gitu. Dan gue jawab bahwa cita-cita gue sebenarnya adalah mau jadi pemain sepak bola. Tapi karena orang tua gue melarang untuk gue menjadi seorang pemain sepak bola dan lebih memilih menjadi orang kantoran yang PNS, ya jadi mau nggak mau gue ikut apa kata orang tua gue. Dan pada saat itu guru gue nyaranin untuk gue sekolah di SMA ini intinya gitu. Dan karena pada saat itu pikiran gue PNS adalah orang kantoran, jadi gue memutuskan untuk melanjutkan sekolah SMA atau SMK yang ada jurusan perkantoran. Ya, akhirnya masuklah gue di SMK yang ada di dekat rumah gue juga. Ya masih masih dekat-dekat sekolah SMP gue juga. Yang dimana di sekolah tersebut ada jurusan perkantoran. Ya seperti biasanya di sekolah SMK ini gue mengikuti semua kegiatan sekolah tersebut dengan baik. Gue mengikuti pelajaran-pelajarannya dengan baik. Dan sampai akhirnya gue duduk di kelas 3 SMK. Yang dimana setelah kelas 3 SMK ini kita akan lulus dari SMK tersebut dan memilih untuk melanjutkan kerja atau melanjutkan kuliah. Dan di kelas 3 gue berpikir bahwa gue tidak mempunyai kemampuan di dunia perkantoran ini. Jadi dengan rendah hati gue jujur sama diri gue dan gue bilang sama orang tua gue bahwa kayaknya gue tidak bisa melanjutkan sesuatu atau hal apapun yang berhubungan dengan perkantoran karena gue sadar gue tidak mempunyai kemampuan di situ. Karena situasi gue yang seperti itu, pada akhirnya orang tua gue menyarankan gue untuk lanjut kuliah aja dengan jurusan yang berbeda. Dan lagi-lagi gue nggak tahu jurusan apa yang gue ambil selanjutnya di perkuliahan.
Di tengah kebingungan gua, untungnya ada salah satu tetangga gua yang bilang ke orang tua gua bahwa PNS itu nggak harus kerja di kantoran gitu. Dan gua disaranin untuk masuk di jurusan peternakan karena gua suka miara hewan dan suka ternak hewan, atau gua masuk di jurusan pendidikan guru olahraga karena gua suka olahraga intinya gitu. Dan pada akhirnya gue masuk di jurusan olahraga ini. Singkat cerita, setelah 2 tahun gue berada di dunia perkuliahan, pada akhirnya gue memutuskan untuk berani dalam melakukan sebuah pilihan dan tidak mendengarkan kata-kata orang lain atas apa yang gue pilih. Oke, jadi pelajaran yang bisa gue dapetin dari cerita gue kali ini, mungkin kalian yang nonton video gue ini juga dapat pelajaran dari yang gue ceritakan barusan. Pelajaran yang gue dapat adalah ketika nanti gue menjadi orang tua, gue akan memberikan kesempatan anak gue untuk melakukan sebuah pilihan apapun atas apa yang dia mau. Tentunya dengan saran-saran dari gue dan penjelasan-penjelasan dari gue tentang resiko apa yang nantinya akan dia terima atas apa yang dia pilih. Gue akan kasih tahu semuanya, dan setelah gue kasih tahu, gue memberikan kesempatan dia untuk memilih pilihan yang dia mau. Kapan gue memberikan kesempatan anak gue nanti untuk mencoba belajar memilih? Ya tentunya ketika dia sudah mulai bisa berpikir. Kapan dia bisa mulai berpikir? Ketika dia bertanya-tanya hal apapun. Kayaknya memberikan suatu pilihan ke anak bukan hal yang sulit ya. Ya sesimpel mau makan di mana, mau makan apa, ya nggak harus hal-hal yang besar itu. Hal-hal dimulai dari hal-hal yang kecil buat anak belajar memilih. Nah, jadi menurut gua, saran dari gua untuk orang tua yang mungkin menonton video kali ini, dan mungkin teman-teman juga ada yang merasakan apa yang gua rasakan ketika nanti kalian sudah mempunyai anak, saran gua, berilah kesempatan anak kalian untuk melakukan sebuah pilihan, dan tentunya diiringi dengan penjelasan-penjelasan dari kalian tentang resiko-resiko apa yang nantinya akan dia terima. Ya mungkin sekian video dari gua. Kalau kalian suka sama video kali ini, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian. Kalau punya cerita atau pendapat yang berbeda sama gua, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan ya, jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.